Halo Virgo, selamat datang kembali di channel aku Mela. Readingan kita kali ini bertemakan tentang takdir, takdir yang memang sudah digariskan buat kamu. Nah, apakah itu? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat buat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Virgo, berharap, oke sebentar ya, kamu semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke Virgo, fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartu ini ya. Ini bacaan secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga apa yang terbaca di sini nantinya bisa menjadi sebuah inspirasi atau motivasi bagi kamu ya, atau sebagai pencerahan bagi kamu. Oke Virgo. Oke. Wah ini kebanyakan ya, nggak apa-apa. Kita akan cek di sini zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada The Magician, ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi, dan di sini juga ada Leo. Ada Taurus, Virgo, Capri. Oke, Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam pita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Buat Virgo, kita di sini ada 6 pedang ya. 6 pedang. Ini menggambarkan adanya kesedihan ya yang kamu rasakan. Dan kesedihan ini membawa diri kamu untuk pergi ingin mencari ketenangan ya. Apakah di sini kamu memiliki masalah dalam hidup kamu? Apakah itu tentang percintaannya kamu? Apakah itu tentang pekerjaannya kamu ya? Atau di sini kamu pernah dikhianati? Nah, karena di sini ada Three of Swords ya. Three of Swords ini seperti ada cinta antara kamu dengan seseorang, dan cinta itu ternyata hadir orang ketiga ya. Karena di sini ada 3 pemikiran. Bisa dikatakan ada 3 hati yang tertusuk di sini ya. Nah, ini juga menggambarkan bahwasanya ya pada saat kamu menjalin satu hubungan dengan seseorang, ternyata dia menghadirkan orang ketiga. Nah, Virgo, itu juga merupakan suatu takdir ya yang akan kamu terima. Dan takdir itu sebenarnya adalah sebuah ya cara Tuhan atau cara semesta untuk memberikan kamu kebahagiaan. Nah, kenapa itu diberikan? Agar kamu bisa tahu bahwa dia bukan yang terbaik buat kamu, ya. Nah, sehingga kamu di sini ya, karena sudah ada hal-hal yang membuat kamu sedih, kecewa karena dia berkhianat ya. Kamu lalu pengen meninggalkan dia, pengen menarik diri dari hubungan itu. Dan kamu di sini berharap ada suatu keajaiban. Nah, itu juga sebuah takdir yang akan kamu rasakan ya. Di mana kamu akan mendapatkan suatu keajaiban. Ini ada The Magician. The Magician ini semua elemen ada di sini ya. Arti kata kamu itu berpotensi untuk bisa mengendalikan ataupun kamu bisa mengarahkan tujuan hidup kamu kemana ya. Begitu. Walaupun kamu pernah disakiti, walaupun kamu pernah dikhianati, walaupun hidup kamu mungkin menderita gitu ya. Walaupun dari segi finansial kamu stuck di sini ya. Tapi kamu memiliki suatu keyakinan bahwasanya ya semua itu akan berlalu ya. Begitu. Virgo ya. Nah, itu yang aku lihat. Jadi di sini sebenarnya ya ada sebuah takdir yang bisa kita rubah dan ada takdir yang harus kita terima. Ya, arti kata saat kamu mendapatkan kesedihan, kekecewaan, atau kamu diberikan nih seseorang yang dimana orang itu tidak pernah ada suatu komitmen atau dia yang toksik ya. Nah, itu kembali kepada kamu. Kamu yang akan menentukan ya. Tapi terkadang orang-orang toksik itu juga punya kelebihan, punya sisi baiknya dia.
sisi baiknya itu terkadang begini ya, orang yang toksik memang kadang dia berkhianat, tapi dia selalu memenuhi satu kebutuhan kamu, semua kebutuhan kamu selalu dipenuhi. Itu sisi sisi positifnya dia. Dia orang yang peduli sama kamu. Dia tahu apa yang kamu inginkan, sehingga semua apa yang kamu inginkan itu dia bisa penuhi. Nah, itu juga seperti seperti apa ya? Kayak kamu itu menggantungkan diri kepada dia, ya. Kamu seperti ketergantungan dari segi finansial. Nah, tapi mungkin kamu seperti bertahan karena apa? Ya, karena itu tadi, walaupun dia berkhianat, walaupun dia toksik. Nah, itu. Nah, sekarang kembali kepada diri kamu. Apakah kamu menginginkan hubungan seperti itu? Ataukah kamu ingin lepas dari yang toksik? Ya, tapi jika kamu ketemu dengan orang yang manipulatif, otomatis itu adalah hubungan yang tidak jelas ya, hubungan penuh dengan kepalsuan. Arti kata itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Kebahagiaan, ya, kenyamanan itu tidak akan pernah kamu dapatkan ya, Virgo. Sehingga di sini itulah di mana kamu punya potensi untuk meninggalkan dan mencari kebahagiaan kamu di masa depan itu ya. Nah, bisa dikatakan itu juga cara semesta untuk memberikan kamu atau cara semesta memberikan jalan kepada kamu untuk mendapatkan kebahagiaan kamu di masa depan. Oke, itu Virgo. Ya. Nah, kita akan lihat apalagi di sini yang akan terbaca. Nah, di sini ada Ace of Wands. Nah, kamu di sini sebenarnya ditakdirkan ya untuk selalu mendapatkan kesempatan ya, peluang ya. Karena di sini ada Ace of Wands. Jadi segala sesuatu yang kamu inginkan atau kamu impikan atau sesuatu yang sudah kamu manifestasikan bisa terwujud di sini ya, Virgo. Oke. Dengan cara apa ya? Mungkin cara kamu untuk membenahi diri kamu coba untuk memperbaiki diri kamu, dan mungkin kalau jika kamu sudah tahu nih, ini baik, ini buruk ya, kamu tinggalkan gitu loh. Dan kamu lebih mengejar untuk mencari kebahagiaannya kamu ya, Virgo. Dan sini aku melihat kamu itu ditakdirkan seseorang yang mempunyai kelembutan, mempunyai suatu ya, walaupun di sini terlihat kamu orang yang tegas ya, orang yang memiliki kekuatan bisa menaklukkan sisi hati dengan kelembutan. Jadi arti kata kamu di sini Virgo, orang yang lembut, orang yang bisa ya merasakan empati lah kepada semua yang kamu jumpai begitu ya, Virgo. Nah, walaupun di sini kamu terdapat masalah yang begitu rumit, tapi kamu selalu menyelesaikannya karena kamu selalu menggunakan hati dan perasaan dan kelembutan kamu. Itulah mungkin banyak orang-orang yang mungkin akan menyukai kamu. Dan kamu jangan khawatir jika seseorang mungkin datang kepada kamu dan itu dia selalu mengharapkan keuntungan dari kamu. Nah, kamu jangan khawatir karena di sini kamu akan bisa menyelesaikan masalah itu. Dan kamu akan bisa siap untuk meninggalkan jika seseorang itu datang kepada kamu ya. Begitu. Nah, di sini juga menggambarkan bahwasanya kamu juga pernah ditakdirkan ya merasa sengsara hidupnya. Baik itu dalam hal finansial ya. Karena di sini ada Five of Pentacles ya. 5 koin di sini ini menggambarkan kesengsaraan. Bisa dikatakan kamu pernah mengalami apakah itu penipuan ya, mungkin apakah kamu pernah ditipu ya oleh rekan kerja atau bisnis gitu ya. Nah, tapi di sini kamu disarankan untuk bisa berhenti sejenak, merenungi ya, apakah yang sudah aku lakukan itu wajar ataukah itu merupakan suatu hal yang baik ke depannya. Nah, mungkin ada hikmah di balik kamu pernah ditipu ya. Sehingga kamu sudah tahu apa yang baik, mana yang buruk gitu loh. Mana yang harus kamu pertahankan, mana yang tidak. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Virgo, di sini ada Eight of Swords. Ini menggambarkan di mana kamu terjebak dalam situasi yang begitu sangat membuat kamu menderita. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain di sini. Ini juga sebuah takdir ya, bahwasanya kamu saat kamu memiliki masalah ya, aku lihat di sini ada seseorang mungkin akan datang kepada kamu untuk bisa membuat ya kamu lebih bahagia. Karena di sini ada kartu Four of Wands, artinya kebahagiaan. Jadi ada hikmah di balik penderitaan yang kamu rasakan. Penderitaan kamu di sini akan terbayarkan oleh kebahagiaan yang akan kamu dapatkan di masa akan datang ya, Virgo. Ini aku melihat kamu akan ditakdirkan dengan seseorang yang mungkin akan bisa menerima kamu apa adanya. Karena sebuah jodoh itu ya, seseorang itu dikatakan jodoh kita
jika dia bisa menerima kekurangan kita, jika dia bisa menerima apa yang ada pada diri kita, gitu loh. Tidak harus dia menuntut, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, begitu ya, Virgo. Jadi arti kata, jika di sini ada kebahagiaan, nah, secara otomatis kamu akan bertemu dengan orang yang benar-benar tulus kepada kamu. Jadi kamu jangan khawatir. Di sini juga ada keajaiban. Dan di sini juga menggambarkan bahwasanya kamu orang yang punya potensi untuk menggapai apa yang sudah kamu manifestasikan ya. Begitu, Virgo. Ya, gitu. Jadi yakinlah semua masalah yang pernah kamu rasakan itu adalah cara semesta ya untuk bisa membuat kamu dewasa ya, supaya bisa kamu mengetahui ya hidup itu bagaimana. Emang hidup itu perlu perjuangan ya, memang harus diperjuangkan. Jika tidak diperjuangkan, nah hidup itu akan ya begitu-begitu aja, oke? Nah, buat Virgo di sini juga ada lagi kartu yang menggambarkan sebuah takdir yang kamu miliki, oke? Nah, kita baca dari warna biru dulu ya. Nah, ini ada tertipu. Nah, memang pernah ya kamu ditakdirkan bahwasanya pernah ditipu. Ditipu karena apa? Ya, apakah ditipu dalam hubungan asmara ya? Apakah dulunya pernah ada nih seseorang ya yang dulu awalnya itu kamu dengan dia bahagia banget gitu ya. Kamu merasa dia itu cinta pertama kamu dan cinta terakhir gitu ya. Dan kamu merasa dia itu belahan jiwa kamu yang tidak pernah akan menyakiti kamu. Tetapi ternyata semua itu palsu ya. Dia begitu banyak rahasia yang dipendam. Ternyata ya kamu merasa tertipu. Hubungan kamu dengan dia itu hanyalah hubungan manipulasi. Hubungan penuh dengan rekayasa atau penuh dengan kebohongan. Sehingga itulah yang membuat kamu harus meninggalkan. Dan juga membuat kamu terjebak dalam satu hubungan itu. Tapi perlahan-perlahan kamu akan bisa sadar bahwasanya kamu harus bisa meninggalkan hubungan itu. Begitu juga halnya dengan finansialnya kamu ya. Mungkin kamu pernah menjalin suatu hubungan kerjasama ya dengan seseorang ya. Mungkin kamu anggap orang itu baik, kamu anggap orang itu memang sukses gitu ya. Ternyata dia berkedok ya dengan menggunakan nama orang lain atau ya gimana begitu ya. Jadi kamu harus lebih berhati-hati. Sebelum kamu bertemu dengan seseorang, yakinkan diri kamu ya untuk bisa mengetahui bagaimana orang itu sebenarnya terhadap kamu. Apakah dia memiliki ketulusan? Apakah dia orang yang pantas untuk mendapatkan kamu atau tidak ya? Begitu. Nah, di sini aku ada lagi kartu ya. Aku merasa ada karma yang harus aku jalani. Semoga ini cepat berlalu. Nah, ini penderitaan yang kamu rasakan, kesedihan, pengkhianatan ya. Anggap itu sebuah karma untuk menghapuskan semua kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu ataupun saat ini begitu ya. Karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi kedepannya Virgo, lakukanlah hal-hal baik ya untuk diri kamu. Karena nantinya saat kamu menebar kebaikan, otomatis kamu juga akan mendapatkan kebaikan. Jadi semoga karma ini akan bisa cepat berlalu ya. Oke, Virgo. Karena kita manusia ini pasti punya kesalahan ya. Pasti punya kekilafan. Dan semoga itu akan bisa diampunkan ya. Oke. Nah, ini juga menggambarkan ya, yang menggantungkan harapan ke kamu. Nah, Virgo, beberapa dari kamu di sini adalah seseorang yang mungkin menjadi tulang punggung dari keluarganya. Banyak harapan-harapan yang digantungkan kepada kamu. Banyak mungkin dari keluarga kamu, saudara kamu, orang tua kamu ya. Mungkin di sini kamu adalah anak yang tertua ataupun adalah salah satu keluarga yang mungkin yang pernah ditinggali atau sudah ditinggali oleh keluarga atau orang tua ya, sehingga kamu berjuang sendiri dan mungkin adik-adik kamu akhirnya mungkin menggantungkan harapannya ke kamu. Kamulah salah satu harapannya untuk bisa membiayai dia, menafkahi dia begitu ya. Begitu juga dengan orang tua kamu ya. Oke. Nah, di sini juga ada aku menjadi sensitif karena pernah dilukai ya. Ini ditakdirkan juga buat kamu bahwa kamu pernah dilukai, kamu pernah disakiti ya, sehingga kamu menjadi seseorang yang begitu sensitif gitu ya. Mungkin kamu lebih kayak apa ya, mungkin ada seseorang yang mendekat ke kamu yang mungkin kamu berpikir kembali ya, aku ragu, aku khawatir gitu ya, takutnya nantinya saat aku terima aku disakiti lagi begitu. Jadi sehingga kamu seperti sulit untuk membuka hati ya, Virgo. Itu yang aku lihat.
Ini juga sebuah takdir yang kamu miliki, tapi dengan takdir ini sebaiknya kamu lebih ke waspada aja sih gitu ya. Lebih berhati-hati aja. Jadi hilangkan rasa sensitivitas kamu agar seseorang akan lebih mudah masuk ke dalam kehidupan kamu. Beri ruang di hati kamu sedikit ya untuk bisa orang itu menunjukkan ketulusannya kepada kamu. Karena pasti ada orang yang tulus ya. Tidak semuanya orang yang jelek. Oke. Nah, kadang orang itu jelek karena apa? Karena lingkungannya. Oke, ya itu. Kehilangan orang yang dicintai dan jauh dari orang yang disayang. Ini seperti aku katakan tadi, seseorang mungkin ataupun ada beberapa keluarga kamu yang menggantungkan diri harapannya kepada kamu. Karena apa? Mungkin di sini kamu sudah kehilangan orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi, atau kamu di sini ada endingnya seorang single parents ya, di mana pasangan kamu sudah meninggalkan kamu untuk selamanya, dan kamu di sini udah menjadi seorang yang eh, ya menafkahi keluarga kamu, anak-anak kamu ya, orang tua kamu jika ada begitu ya. Nah itu Virgo. Itu sebuah takdir yang mungkin akan kamu terima ya, atau mungkin sudah kamu jalankan saat ini. Oke. Nah, Virgo, kita akan lihat di sini. Apalagi akan terbaca. Bagi Virgo yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya, Virgo. Kita akan cek di sini. Jangan lupa kunjungi juga channel kedua aku ya. Mana tahu juga di sana bisa resonate dengan kamu. Channelnya Myla Faisa Zafira 2. Ada di komunitas ya, ada aku bagikan juga, ada aku share di sana. Oke. Ya. Nah, Virgo. Di sini ada trust your intuition. Nah, di sini ya, kamu ditakdirkan ya memiliki intuisi yang kuat. Jadi apapun yang akan kamu lakukan, sebenarnya intuisi kamu sudah mengatakan, sudah memberikan jalan gitu loh, sudah memperingatkan kamu juga gitu loh. Tinggal bagaimana caranya kamu merasakan intuisi itu, ya. Jadi misalnya kamu ada kebingungan nih dalam menentukan jalan hidup kamu, disitulah kamu harus bisa menentukan, ya. Apakah ini jalan terbaik buat aku ataukah tidak, ya begitu. Buat Virgo. Jadi di sini aku juga melihat kamu orang yang confident ya. Kamu itu sebenarnya memiliki sebuah pesona, memiliki sebuah daya tarik. Kamu itu memiliki potensi atau kualitas ya, bisa terlihat bisa akan sukses gitu loh ke depannya. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu itu sebenarnya berpotensi untuk menjadi orang sukses. Jadi lakukanlah sesuai intuisi kamu. Lakukanlah sesuai apa yang kamu harapkan. Ya, apa yang kamu pikirkan. Kadang-kala kamu harus bisa berpikir secara logika. Ya, kadang-kala kamu mendengarkan intuisi kamu ya. Karena di sini kamu ditakdirkan seseorang yang memiliki intuisi yang begitu besar, kuat begitu ya, gitu. Nah, di sini ada forgiveness, heal. Kamu orang penyembuh yang begitu bisa membawa ya orang-orang di sekitar kamu itu berpikir positif. Dan kamu bisa juga menginspirasi banyak orang. Karena di sini kamu orang yang pemaaf, kamu orang yang bisa legowo gitu ya. Kamu di sini orang yang bisa memahami bahwasanya wah, kalau memangnya kamu menderita, kamu ada masalah, silakan. Aku siap membantu kamu gitu loh. Jadi bisa dikatakan kamu di sini orang yang penuh cinta, penuh kasih. Ya, seseorang yang akan dekat dengan kamu otomatis dia akan merasa nyaman di sini. Ya, Virgo. Itu yang aku lihat. Di sini ada you did it. Nah, kamu ditakdirkan juga menjadi seseorang pejuang ya. Kamu itu bisa melakukan apapun, apapun. Gunung pun gitu ya, bukit pun bisa kamu daki gitu loh. Dengan kondisi mungkin kamu tergopoh-gopoh tapi kamu tetap bisa bangkit. Itulah Virgo. Virgo itu perjuangannya tanpa kenal lelah, tanpa kenal menyerah ya. Jika kamu sudah merasakan hal-hal yang mungkin di awal aku katakan masalah-masalah yang begitu membuat kamu menderita, makanya di sini kamu harus berjuang lagi, fight lagi gitu ya. Nah, embrace your sensitivity. Ini juga menggambarkan kamu itu ditakdirkan orang yang sensitif gitu ya. Kamu itu orang yang peka gitu ya. Kamu itu orang yang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau orang lain bersedih, kamu juga merasakan kesedihan. Apalagi itu pasangan kamu sendiri ya, Virgo. Di sini aku melihat
kamu itu orang yang kuat ya, orang yang memiliki power, orang yang berpotensi ataupun yang punya ambisi lah untuk mencapai satu kesuksesan. Karena di sini kamu berharap berada di titik ini ya. Dan itu akan kamu dapatkan. Oke, Virgo. Nah, inilah sebuah takdir yang mungkin akan kamu jalani ataupun akan kamu lalui. Kamu bisa sukses, bisa bahagia. Intinya satu ya, perjuangan dan doa kamu ya. Dan kamu jangan jadikan suatu kesedihan, suatu kekecewaan itu adalah sebuah takdir kamu, jangan. Itu adalah suatu proses, proses kehidupan kamu untuk mencapai kebahagiaan. Jika kamu mindset kamu bisa kamu kendalikan, bisa kamu kontrol, secara otomatis hidup kamu akan lebih bahagia. Ya. Oke Virgo, mungkin ini dulu readingan kita, semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia, menjalankan hidup kamu penuh dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang kebaikan, oke? Sampai ketemu lagi Virgo, dadah.